Satu bangsa, satu kaum dikatakan masih ada entitasnya sebagai sebuah bangsa jika masih ada moralnya. Dan moral tertinggi bagi satu bangsa, terutama bagi pemimpinnya adalah, apa moral tertingginya? Keadilan. Jika sudah tidak bermoral dan tidak ada nilai keadilan, maka apapun undang-undang, semua akan hancur dan jadilah tirani. Benar nggak sih terjadi TSM tuh sebetulnya? Langsung ya to the point ya. Saya pikir mau tanya keep talking. Ternyata TSM. Ya. TSM ini kan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pelanggaran kejahatan pemilu atau kecurangan yang tertinggi. Jadi T-nya apa ya? Terstruktur. S-nya sistematis. M-nya masif. Nah, jadi TSM itu adalah kejahatan pemilu yang didesain. Melibatkan struktur dari atas sampai ke tingkat bawah yang diamankan oleh sistem direktif yang terjaga. Terjadi di banyak sekali tempat. Sehingga terpenuhilah T, S, dan M itu. Jadi menurut saya, sekarang ini, jika dilihat dari gejala di atas permukaan yang kita sedang saksikan, yang kita tonton, kita baca, dan seterusnya, ini jelas TSM. Jelas TSM. Jelas TSM. Tetapi, yang kemudian diperlukan sekarang adalah tantangan untuk membuat kesimpulan di atas permukaan itu terverifikasi, tervalidasi. Apa yang nggak boleh terjadi? Yang nggak boleh terjadi adalah para pengusung paslon, kalau pilpres, partai-partai pengusungnya, dan semua elemen kerja pemenangannya yang mau membuktikan TSM, itu tidak punya satu sindrom yang saya ingin sebut sebagai Prabowo Subianto Sindrom. Wow. Tajam nih, dalam nih. Prabowo sindrom lah kira-kira, Iya, TSM sindrom ya. Prabowo Sindrom tuh begini, menolak hasil pemilu, menggugat lewat jalur hukum yang tersedia, tapi nggak punya bukti yang cukup. 2019 Itulah yang nih. disebut Prabowo Sindrom. 01, 03 itu nggak boleh punya sindrom itu. Sekarang kita menunggu pembuktian bahwa mereka memang punya kekuatan yang sama terstrukturnya, yang sama sistematisnya, yang sama masifnya untuk membuktikan TSM itu memang terjadi. Ini tantangan. Dan dalam demokrasi ini kompetisi yang terbuka. Kalau kemudian ternyata 01, 03 tidak punya kemampuan untuk itu, maka memang sistem kita bermasalah. Tapi jangan patah semangat dulu. Ini kan baru preambul ini, baru mukadimah pembicaraan ini. Masih banyak sekali hal yang bisa dikerjakan oleh bangsa ini. Berlapis-lapis. Dan itu menunjukkan bahwa perlawanan kita sama sekali belum selesai nih. Kalau Pak Jokowi sudah syukuran, kita selesai melawan, salah nanti Pak Jokowinya. Syukuran yang terburu-buru. Kita belum selesai melawan ini. Masih panjang jalan kita melawan dan masih banyak jalan yang mau kita ambil. Dan semua jalan itu mulia insya Allah. Dan semua jalan itu adalah jalan untuk menegakkan hak kita. Bukan untuk merusak hak orang lain. Apalagi untuk merusak haknya Jokowi sebagai presiden. Gak ada cerita. Kita gak punya niat itu. Coba bayangkan, di satu kota, ini kalau tidak salah di Kalimantan, ada satu partai yang DPRD kabupaten kotanya tidak ada calegnya sama sekali. Ini partai yang seperti ini biasanya milih ketua umumnya terburu-buru. Ya, dalam hitungan hari sudah punya ketua umum gitu biasanya. Nah, tidak punya caleg. Masa di TPS itu di atasnya ada suara caleg? Lah kalau suara partai wajar, artinya ada yang nyoblos tanda gambarnya kan? Lah suara caleg nyoblos siapa? Calegnya nggak ada.
Bayangkan itu baru di satu tempat. Kalau kemudian ada kekuatan yang bisa membuktikan itu terjadi di banyak tempat, itulah yang disebut sebagai masif. Kalau ternyata polanya itu sama dengan algoritma, algoritma itu cara kerja penjumlahan, penghitungan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya, yang dirancang sebegitu rupa, ternyata juga terlihat sama, artinya sistematis. Ketika terjadi berbagai tingkat, terstruktur, udah TSM terpenuhi. Begitu. Jadi sekarang ini sebetulnya adalah tantangan bagaimana pelaku kontestasi, mereka yang berkompetisi, punya kekuatan atau enggak untuk melawan. Dan kita doakan bahwa ada kekuatan untuk melawan itu. Pelakunya siapa ya? Dan menggunakan infrastruktur yang mana? Dan jika memang betul TSM, terus efeknya apa sih ke depan? Ya, saya mau menjawab ini dengan cara berbeda, Ustadz. Ya. Menurut saya, tidak bisa orang seperti saya, warga negara yang tidak punya apa-apa. Artinya saya tidak punya aparat. Saya tidak punya kantor besar yang namanya istana. Saya tidak punya jenjang hierarki yang bertingkat-tingkat yang membuat perintah saya akan diikuti oleh semua orang di bawah. Saya tidak punya itu. Tidak fair kalau kemudian orang seperti saya suruh menunjukkan apa yang terjadi. Nah, menurut saya mari kita pakai jalan yang demokratis nih. Saya sebagai warga negara saat ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon, seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik. Misalnya katakanlah 20 hari, dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Woi, udah ngasih tanggal nih. Saya udah ngasih tanggal nih, supaya konkret karena waktu kan terus berjalan nih. 25 Februari sampai dengan 17 Maret, itu 20 hari tuh. Yeah. Kenapa 17 Maret? Karena penetapan hasil pemilu itu 30 Maret menurut jadwal KPU. Yeah. Jangan sampai lewat itu. Yeah. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PD Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Kalau mereka kompak, sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak, tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika, hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini, dan seterusnya. Ya itu framing media ya. Iya, framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya, ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus, apakah benar peristiwa ini terjadi, apakah benar ini terjadi, apakah benar ini terjadi, kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi, kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini. Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil? Ya, Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor
Denny Indrayana, ada Profesor Jainuar Arifin Muchtar, dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebobrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalah tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan, Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan, itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Kalau marah itu jangka pendek. Marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya, apa agendamu? Nggak ada. Bakbuk, dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Iya. Anak kecil marah, kita kasih permen, selesai. Iya. Orang marah dikasih duit, selesai. Iya. Tetapi orang melawan, nggak bisa. Nah, jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil. Kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih bermartabat buat bangsa ini. Bayangkan kalau pansus itu kemudian dibentuk, segera bekerja, kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden sehebat apapun dia menurut pendukungnya. Setinggi apapun tingkat kepuasan orang sama dia, katanya. Tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak pengerusakan terhadap bangsa ini tanpa kita buka semua itu. Sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kita tidak punya dendam. Sekarang saya tanya, siapa yang punya dendam sama Jokowi? Oh ada. Oh masih. Ustadz, target. Saya nggak ikutan ya. Ini target. Pakai Deden nggak dendam. Target dari pertemuan kita, forum kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air, dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi. Mantap. Saya mau tanya, marah apa lawan? Lawan atau marah? Mau marah terus atau melawan? Cakep. Nah, tetapi begini, seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi, rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. 5 partai yang kita harapkan itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini, Bu Mega sama Ustadz Salim misalnya, bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024, menenggelamkan semua yang lain, kenapa tidak? Pimpinan 4 partai yang lain bertemu di rumah Bu Mega gitu. Bu Mega paling sepuh. Bu Mega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati dan seorang ibu.
Jadi kalau dikasih jatah Bu Mega itu jatahnya 3. Ketua umum partai yang lain 1 kan. Ibu, bapak kan begitu. Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Sahih, betul. Hidup ibu-ibu. Itu yang disebut yang 5 itu berbaris. Tapi kalau yang 5, jangan gitu dong, cari tempat yang netral. Itu udah tanda-tanda mereka nggak bisa berbaris tuh. Datang ke rumah Bu Mega 4 orang itu. Iya kan? Pak Surya, ya kalah lah seniornya sama Bu Mega. Belum. Makanya kita omongin. Yang disebut mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya inilah prakteknya kan. Kita tidak bisa ketemu dengan satu-satu, ya kita omongin di sini. Siapa tahu nyampe kan? Amin. Saya yakin nyampe. Bayangkan kalau itu terjadi, maka banyak sekali hal yang bisa terjadi. Nah, yang disebut berbaris juga di antara kita. Berbaris di antara kita juga penting, karena biasanya kita itu lebih senang berkerumun daripada berbaris kan. Berkerumun itu jumlahnya banyak, tapi satu dengan yang lain tidak saling terikat, tidak punya kesepakatan tentang agenda besar yang sedang diperjuangkan. Kadang-kadang tahu alamat, apa yang mau dituju, tapi nggak tahu trayeknya, gimana menuju ke alamat itu. Ya nggak akan sampai-sampai. Alamatnya palsu kata. Ya penggemar Ayu Ting Ting. Jadi ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Jangan-jangan di kepalanya Pak Jokowi itu adalah, itu orang biasa berkerumun tuh. Biarin aja mereka teriak-teriak sebanyak itu. Kerumunan kayak gitu mah gampang, cincai. Bisa saya selesaikan, mari kita buktikan Jokowi salah kali ini. Jokowi salah tentang kita. Bahwa dia meremehkan kita. Bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Dan peringatan ini, ya terutama untuk diri saya sendiri, itu berlaku tidak hanya untuk pemilu 2024. Karena ini kontestasi panjang. Kalau nanti sudah ada takdir siapa yang menang, berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi, kan kita tidak mungkin semua ramai-ramai pindah ke negeri lain kan. Loh, orang kita melawan begini karena cinta Indonesia? Nggak mungkin karena sebab itu kemudian kita pindah ke negeri yang lain kan. Tidak terbukti cinta kita. Maka menurut hemat saya, selepas ini siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, kita belum tahu siapa yang akhirnya ditakdirkan Allah ya. Dan belum selesai menurut saya. Maka menurut hemat saya, sekalipun dia itu namanya Anies Baswedan misalnya, dengan Abdul Muhaimin Iskandar, sekalipun dia itu namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD misalnya, maka tugas kita adalah terjaga supaya ketika yang bersangkutan hilap di ujung kekuasaannya nanti, kita enggak semendadak sekarang ngelawannya. Ini kan perlawanan dadakan kan. Kita di prank 9 tahun kan. Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia keluarkan semua kekuatannya gitu. Nah jadi sebelum lanjut nih Ustadz, terakhir berkaitan dengan ini, pansus itu ketika dibentuk, ujungnya apa? Apa ujungnya pansus? Jadi pansus itu salah satu kelebihannya adalah dalam istilah bahasa Inggris namanya meriam liar, loose cannon. Meriam liar itu adalah dia bisa tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang tidak kita duga. Mendagri salah ngomong 5 kalimat itu bisa jadi persoalan yang bisa mengungkit soal yang lain. Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos. Yang 2023-2024 besarnya 560, sekian triliun. Yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian 5 tahun sebelum ini dan 5 tahun sebelumnya dan 5 tahun sebelumnya. Kembali ke soal tadi, pansus itu bisa menjadi meriam liar ketika banyak sekali isu yang bahkan kita tidak tahu itu bisa muncul di pansus. Ujungnya apa?
Ini saya mengatakan ini bukan dengan niat subversi, melawan negara gitu, bukan. Justru dasar kita adalah mencintai Indonesia. Ujungnya misalnya nggak terbayangkan loh. Pilpres 2024 diulang. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi didukung oleh ketidakmampuan KPU untuk menciptakan sistem perhitungan manual dengan perhitungan digital yang saling tersambung. Sekarang ini kan tidak nyambung. Dan dengan sangat mudah dibuktikan. Padahal ini untuk pertama kali KPU menggunakan satu teknologi yang 5 tahun yang lalu belum ada. Namanya Artificial Intelligence. Teknologi Artificial Intelligence itu paling akurat untuk menerjemahkan isi C1 plano menjadi data numerik. Loh kok dengan teknologi paling canggih yang ada di dunia ini, salah semua, hampir salah mulu gitu loh. Itu artinya apa? Teknologi itu dinonaktifkan, dimasukkan algoritma yang membuat sistem perhitungannya memang akan keliru. Dan tiba-tiba saja rekap di tingkat kecamatan ini yang paling penting. Kalau kita mau berbaris, salah satunya adalah bersiap menjaga rekap kecamatan. Itu diundur, yang tadinya cuma beberapa hari, jadi sekitar 20 hari. Apa konsekuensinya? Saksi kan harus dibayar 20 hari. Belum, saksi juga lelah, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Nah, hal-hal yang semacam ini harus dijaga, menurut saya. Jadi, Ustadz, Pansus DPR tentang Pilpres 2024 ini penting untuk kita gemakan, kita jadikan usulan publik yang luas. Hasilnya seperti apa, ya nanti akan terproses sendiri. Bagaimana dengan berjalan. hak angket? Bisa juga simultan? Oh ya, hak angket bisa digunakan pada saat ada pansus yang bekerja. Itu bukan pilihan berganda seperti kita ujian di masa sekolah dulu. Jadi kalau milih A nggak bisa milih B gitu, enggak. Jadi hak angket bisa digulirkan yang sudah didukung oleh 3 partai pengusung 01 untuk mendukung usulan PDI Perjuangan hak angket. Itu menurut saya kemajuan. Jadi artinya hak angket bisa jalan, pembentukan pansus dan proses pansus juga bisa jalan. Dua-duanya jalan. Mak-mak nih, Ya. kalau mau terlibat, itu kan berarti kerjaannya orang DPR aja. Ya. Kalau mak mau terlibat, di mana peran civil society di tengah berjalannya pansus atau hak angket itu? Ya. Di mana peran para pemuda, milenial, Ya. dan bapak-bapak ini di mana perannya? Ya. Sekarang ini kita ada di zaman di mana satu dengan yang lain tidak terpisah dan satu dengan yang lain bisa menjadi jurnalis, pembuat berita dan lain-lain dengan kesulitan yang hampir dibilang tidak ada, hanya dengan punya masing-masing handphone. Jadi mari kita bedakan antara 3 fase dalam urusan pansus. Pengusulan sampai kemudian disepakati untuk dijalankan, itu fase pertama sekarang ini. Yang kedua, berjalannya pansus dalam waktu yang ditentukan. Katakanlah misalnya disetujui itu usulan 20 hari, 25 Februari sampai 17 Maret. Maka itulah fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah ketika pansus sudah menghasilkan sesuatu dan kemudian harus didesakkan menjadi keputusan politik dan hukum yang punya kekuatan. Ini 3 fase yang berbeda. Di fase yang sekarang perencanaan menurut saya ya kita gemakan. Ibu-ibu yang punya medsos, bapak-bapak dan teman-teman yang punya medsos dan lain-lain sudah mulai bicara itu. Jangan lupa, di dalam monitoring media sosial yang disebut sebagai percakapan, intensitasnya, besarannya, berapa banyak yang terlibat itu amat sangat penting. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pansus Pilpres, jangan pemilu. Karena kalau pemilu nanti teman-teman legislatif akan terusik. Jadi kalau pansusnya pansus pemilu, legislatif kan ikut diobrak-abrik. Nah biarkanlah teman-teman legislatif mengurus, mengamankan dan menjaga hak mereka. Sambil proses perhitungan berjalan, kita urus Pilpres ini. Sehingga namanya Pansus Pilpres 2024, bukan Pansus Pemilu 2024. Nah itu digemakan. Terus kemudian jadikanlah itu percakapan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang meneliti atau orang menelisik misalnya Twitter, itu jadi trending topiknya.
jadi trending di mana-mana dan seterusnya, itu sumbangannya besar itu. Ketika pansus itu berjalan, kita tidak jadi penonton. Sekalipun dalam bayangan saya ketika pansus mengatakan ini terbuka untuk umum, boleh dipublikasi, itu 20 hari siaran langsung tuh. Bayangkan, 20 hari siaran langsung isinya kebobrokan pemilu diangkat satu persatu. Menurut saya, gemakan semua yang ada di pansus itu untuk menjadi bagian dari perlawanan. Kita bertambah peluru banyak sekali. Banyak sekali yang tidak kita tahu, kita akan tahu. Jangan diam nonton, oh gitu, nggak cukup. Posting di Instagram, rekam videonya ketika seorang pembicara yang keren ngomong, sebar di TikTok dan lain-lain. Semua orang lakukan itu. Itu akan jadi revolusi media sosial di Indonesia. Dan kalau yang melakukan banyak, itu luar biasa. Dirty Voters, dalam waktu 8 hari, 7 hari sudah 20 juta yang nonton. Bayangkan kalau pansus itu disiarkan langsung oleh 5 saja stasiun TV. Secara langsung setiap hari. Berapa puluh juta setiap kali tayangannya ditonton orang. Orang bisa sambil masak, sambil nonton pansus. Orang sambil ronda, nonton pansus. Ya, kecuali ketika ada Liga Champion mungkin, ketika ada ini. Nah ini urusan-urusan yang kadang-kadang nggak bisa diganggu. Itu udah tabiatnya penggemar sepak bola itu. Tapi bayangkan, semua orang kemudian terserap energinya untuk menjadi penyelamat Indonesia ketika pansus itu mengharu biru kita. Aktifkan diri. Dan ketika sudah selesai, maka kita bisa bikin petisi yang lebih formal. Kita galang petisi di mana-mana. Petisi yang ditandatangani oleh semua orang yang sekarang dengan gampang diedarkan kan, lewat teknologi, untuk membuat tuntutan yang spesifik, nanti kita tuntut. Dengan hasil pansus seperti ini, kami warga negara Indonesia menuntut 1, 2, 3. Tanda tangan semua orang secara digital. Dahsyat. Barisan fase kedua rencananya gimana? Nah, jadi ketika pansus ini sudah beres, saya sendiri termasuk orang yang belum bersedia, tidak ikhlas, tidak mau mengatakan bahwa pertarungan sudah selesai. Menurut saya belum selesai. Bagaimana mungkin selesai? Karena yang disebut pemilu itu adalah kampanye dengan segala prosesnya, pemungutan suara, penghitungan suara. Suara kita belum dihitung. Apa yang sudah selesai? Sehebat apapun orang mengatakan quick count itu akurat, itu bukan sistem hitung pemilu. Alat prediksi hasil pemilu. Apakah quick count bisa keliru? Quick count bisa keliru, terutama sebab kelirunya adalah kalau C1 plano di TPS yang jadi sampel keliru. Jadi saya perlu beritahu nih, sistem quick count itu adalah satu lembaga quick count akan menarik sampel sejumlah TPS, misalnya 6.000 katakan. 6.000 TPS seluruh Indonesia, sistem samplingnya, pengambilan acaknya itu sudah ada, standar. Itu sudah standar akademik ilmiah yang diuji di mana-mana lah. Oke, tidak ada kekeliruan soal itu. Diambillah 6.000. Kalau dari 6.000 itu 2.000 TPS C1 planonya bermasalah, itulah yang dipindahkan oleh enumerator namanya. Petugas yang bertugas di TPS dari satu lembaga quick count. Surveyor lah, periset, tenaga quick count di TPS namanya enumerator. Maka dia akan pindahkan itu C1 plano yang hasil perhitungan di TPS itu ke dalam aplikasi quick count dia. Masuk, kemana masuknya? Ke lembaga quick count itu dan langsung ke televisi. Jadi zaman dulu, televisi itu dipasok sama lembaga quick count, kalau sekarang enggak. Link yang sama dibuka untuk TV. Jadi masuk ke satu lembaga, pada saat yang sama masuk ke TV, itu muncullah di layar. Itulah sistemnya. Nah, dengan sistem itu sebetulnya kekeliruan yang amat sangat merusak, amat sangat vital itu adalah kalau ternyata C1 planonya bermasalah. Nah, sekarang sudah mulai ditemukan kan C1 yang bermasalah. Bahkan seorang kawan tadi di Gerakan Warga Jaga Suara menunjukkan ke saya beberapa TPS yang sama dengan C1 yang beda. Nah, ini harus hati-hati. Maka sekali lagi saya ingin katakan, dengan segala penghormatan saya atas semua hal yang berjalan, dengan lembaga-lembaga yang bekerja, orang-orang yang sedang berkhidmat sekarang, pemilu 2024 sama sekali belum selesai.
karena suara belum dihitung. Suara baru dipungut dan belum dihitung. Kan pemungutan suara, berarti suaranya dipungut. Suara baru dipungut, belum ada penghitungan suara. Setelah penghitungan suara, pengesahan terjadi, barulah kita sebut pemilu selesai. Baik. Kalau tidak ya belum gitu. Partai itu bakal konsisten apa tiba-tiba loncat nggak sih gitu? Ah, itu banyak pertanyaan kayak gitu ya? Ya. Ini saya mewakili perasaan Ya. publik ini. Baik, kita harus bedakan beberapa lapis di partai itu. Yang pertama pimpinan yang akan membuat keputusan resmi partai, itu satu lapis. Yang kedua 314 orang anggota DPR RI, yaitu 54,6% dari 5 partai itu. Saya mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai ini. Termasuk P3? P3 belum. Belum ya? Nah, kenapa P3 Ustaz? Nanya doang. Siapa tahu ada tuduhan begitu. Kan belum ketemu. Jadi Nah, belum bisa jawab lah ya. Ya. Jadi yang saya bisa tangkap dari komunikasi itu adalah buat banyak sekali teman di partai. Sekarang ini persoalannya bukan lagi soal kalah dan menang. Tetapi mereka mendapatkan laporan yang sangat-sangat menyedihkan dari lapangan, dari jaringan partainya masing-masing. Dan apa yang menimpa mereka itu berlapis-lapis. Yang dihajar itu bukan cuma dalam hal pilpresnya dan koalisi pilpres masing-masing 01, 03. Tetapi juga pilegnya. Banyak sekali anggota legislatif yang dihajar di mana-mana habis-habisan dengan beragam cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan menurut hemat saya ini membuat semacam ada kesadaran bahwa jika mereka kemudian tunduk dalam keadaan semacam itu, mereka sendiri akan kehilangan banyak legitimasi di partainya. Kebobrokan yang diterima di partai itu sudah menjadi pengetahuan yang sangat umum di dalam gitu. Kalau tiba-tiba pemimpinnya berpindah gitu, rasa dikhianati itu akan sangat konkret kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa proses yang terjadi sekarang ini itu mau tidak mau jadi transparan kan. Seseorang bertemu dengan orang lain, ya transparan gitu. Yang justru harus diperhatikan Ustadz menurut saya adalah kalau ada pertemuan-pertemuan yang tertutup. Itu yang bahaya ya. Karena yang disebut dengan negosiasi itu biasanya dilakukan di pertemuan tertutup. Kalau pertemuan yang terbuka seperti Presiden dengan Surya Paloh kemarin itu namanya bukan negosiasi. Ada istilahnya atraksi. Atraksi. Perbedaan dalam politik itu sangat tegas di antara atraksi dan negosiasi. Pertemuan yang sifatnya atraksi biasanya untuk merusak semangat kita melawan antara lain. Dan habis itu kan muncul sekali pemberitaan yang bisa dimaknai luar biasa. Ya, saya buka aja deh. Ya, ini yang ditunggu. Tadi aja saya mau nanya gitu kan. Udah nanya. Karena ini relevan. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Tadi udah nanya nggak sama Pak SP langsung ya, kan gitu. saya ini Spill dong. Gitu. nanti akan sampai ke Pak SP nih. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm. Tidak pindah. Alhamdulillah. Dan ini kan bukan cerita orang kan. Ini bukan cerita orang gitu. Dan menurut saya hal yang semacam itu harus saya beritakan di saat yang seperti ini. Karena banyak sekali orang yang menyebarkan informasi yang sangat beragam yang tujuannya memang mengubah barisan yang sudah mau terbentuk menjadi kerumunan. Gitu. Ya, hati-hati aja dengan pelemahan lewat media ya. Ya. Supaya Anda terpecah gitu. Ya. Sekarang sudah dapat informasi bukan A1, C1. Nah jadi kembali ke tadi, yang kedua tadi saya bilang kan transparansi itu ada di mana-mana. Berpolitik di Indonesia itu seperti ikan di akuarium sekarang.
Kita bisa melihat pergerakannya, kecipak airnya juga kita dengar. Jadi orang tidak akan mengambil resiko dengan menjadi pengkhianat. Apalagi kalau mereka memang serius ingin mendapatkan sesuatu dengan berpolitik itu kan. Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Selesai. Bukan karena sekedar pemilunya, tetapi bagaimana bobroknya pemilu sekarang gitu loh. Bagaimana mungkin selama masa kampanye dia begitu kuat bersama-sama kita untuk melawan kebobrokan. Tiba-tiba dia mendukung yang bobrok. Waduh. Menurut saya selesai. Begitu juga yang lain. Iya. Nah, jadi karena itu saya sampai saat ini masih sangat percaya bahwa 5 partai ini akan solid. 5 partai ini akan solid. Kira-kira apa sih Kang Aep itu resikonya di mata publik kalau tiba-tiba pindah atau ketuanya jadi menteri gitu? Ya. Apa sih resikonya? Enggak, saya mau ubah cara menjawabnya dengan mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mari kita perbesar resiko buat mereka. Oke. Ya. Yaitu selama 5 tahun ke depan kita bikin gerakan yang tidak harus ada kantor, posko segala macam, tapi gerakan yang mengkolaborasikan, mensinergikan kita sebagai jejaring. Kita menjadi warga negara yang aktif, yang sepanjang 5 tahun menagih janji. Kita, kalau misalnya katakan ada satu partai yang berkhianat nih, sepanjang 5 tahun kita gebukin aja partai itu. Siap. Gebukin tidak dalam pengertian fisik ya. Ntar saya dilaporin ke polisi lagi. Ini kan kita paham ya, disebut gebukin itu adalah warga negara dengan hak konstitusionalnya, kita bikin partai itu kapok karena berkhianat. Jadi nanti kita masukkan ke dalam daftar partai-partai yang tidak layak dipilih dalam pemilihan berikutnya. Dan kita jaga gerakan itu. Loh ini konstitusional loh. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena pertarungan ini bukan soal kalah dan menang. Pertarungan sekarang ini sangat tegas soal salah dan benar. Kalau kemudian kita biarkan orang berkhianat, sekedar pindah dari kalah menjadi pemenang, itu biasa. Tapi kalau dia berpindah dari yang salah ke yang benar, kita syukuri. Kalau sebaliknya, dari yang benar berpindah ke yang salah, masa kita biarkan? Nah menurut saya, Pak Ustadz, kita perbesar resiko untuk mereka. Iya. Kita perbesar resiko untuk mereka. Siap. Dan menurut saya sih begini, salah satu bentuk yang sangat konkret Ustadz adalah di kalangan kita itu harus kita perbanyak pelatihan-pelatihan tentang politik. Setuju. Jadi yang disebut sebagai political quotient atau kecerdasan berpolitik, itu harus menjadi virus yang menyebar kemana-mana. Dan kita tidak perlu kita tidak perlu menjadi politisi untuk kuat secara politik. Setiap orang harus membangunkan kekuatan dengan caranya. Nah, ada ahli sejarah dari Inggris namanya Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu salah satu teorinya adalah teori minoritas kreatif. Teori kreatif minority ini menjelaskan bahwa peradaban besar tidak pernah dibentuk oleh orang banyak. Tetapi orang sedikit yang tidak pernah kehilangan cita-cita dan harapannya. Orang sedikit yang ketika orang lain putus asa karena keadaan yang berat, ia terus berjuang tanpa lelah. Orang sedikit yang ketika orang sudah melipir dan menunggu, dia masih terus bekerja proaktif menjemput. Karena masa depan tidak bisa ditunggu tapi harus dijemput. Orang sedikit yang ketika orang lain tersesat dalam pikiran-pikiran yang sesat orang banyak, tapi dia tetap bisa menjaga pikirannya yang waras sekalipun mereka dalam jumlah yang sedikit. Luar biasa. Minoritas kreatif ini, itulah yang ada dalam sejarah pembentukan peradaban Islam kan. Berapa banyak sih orang yang membangun Madinah itu setelah periode hijrah? Tetapi apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini itulah model peradaban yang luar biasa. Yang kalau kita cuplik aja beberapa bagiannya, seperti misalnya perlindungan minoritas, menjaga keberagaman dengan sangat elegan, menciptakan keadilan untuk semua tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang non-muslim.
termasuk ketika mengatur perdagangan dan seterusnya. Isi Piagam Madinah itu kalau dijejerkan sekarang, dipelajari di universitas yang paling terkemuka di dunia sekalipun, itu pelajaran pembentukan peradaban yang luar biasa. Berapa banyak orang yang membentuk itu? Sedikit. Jadi menurut hemat saya, jangan pernah merasa lelah atau takut karena jumlah kita belum banyak. Justru dengan cara itu menurut saya, kita harus hati-hati. Oh, kita tinggal sedikit nih. Seketika banyak memanjakan. Banyak orang bersepakat, itu memanjakan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar yang disepakati banyak orang itu bukan yang benar. Tapi bersedikit ketika salah, ketika benar, itu bahaya. Karena bisa jadi tiba-tiba kita berpikir bahwa, aduh, jangan-jangan kita salah kok sedikit ya. Nah menurut hemat saya ini yang harus dijaga. Kang Ep, terkait hak angket dan pansus. Dari 5 partai ini, kira-kira partai mana sih sebetulnya yang harusnya paling bersegera ya menyambut ini, dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh partai itu? Harapannya didengar ini ya, dan kita ke publik ikut menekan. Karena ini juga kan menjadi harapan publik, supaya partai sendiri mendengar harapan publik. Jadi dari 5 partai tadi ketika mereka akan bikin pansus kah, atau juga pada saat yang sama hak angket, harusnya dimulai dari mana itu langkahnya? Ya, menurut hemat saya pertama, jadikan PDI Perjuangan pemimpin dalam urusan ini. Tidak ada perebutan kepemimpinan di sini. Bukan saja karena PDIP yang mengusulkan, tetapi selayaknya seperti itu sekarang. Buat orang seperti Bu Mega, ini bukan soal kalah dan menang, ini soal kehormatan. Menurut saya empati harus diberikan kepada orang seperti Bu Mega yang berulang-ulang dia melakukan sesuatu yang harusnya dibalas dengan balasan yang setimpal oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Dan alih-alih dibalas yang setimpal, air susu dibalas dengan air tuba. Dan maka rusaklah susu sebelanga kan. Menurut saya, yang paling berhak untuk sakit hati, melawan, membangun barisan dengan sangat serius, nomor 1 adalah Megawati Soekarno Putri. Dengan berbagai pertimbangan itu, jadikan PDIP pemimpin dalam urusan ini. Lalu kemudian, posisikan sebagai pemimpin. Jadi jangan, sama seperti apa yang tadi saya usulkan untuk pansus, ke 4 partai yang lain, apalagi P3 kan. P3 kan sudah bagian dari koalisi 03. Jadi P3 mestinya tidak ada pertanyaan. Yang 3 partai pendukung koalisi 01 itu segerakan saja, merapat, menyediakan diri, menyesuaikan waktu dan lain-lain, bertemu, soan, apapun namanya ke Megawati dan konkretkan soal ini. Karena berkejaran dengan waktu. Menurut hemat saya begini, ada 2 hal yang bagaimanapun paralel dikerjakan, tetap 2 hal yang terpisah. Nomor 1, perlawanan terhadap Presiden Jokowi. Nggak boleh berhenti. Yang kedua, urusan kita membereskan pemilu. 2 hal ini mudah-mudahan saling berkait. Karena urusan pemilu banyak berkaitan dengan pelanggaran konstitusi, aturan, dan lain-lain yang dilakukan Presiden. Kalau ternyata tidak berkait langsung, artinya pemilunya dipaksakan seolah-olah selesai dengan penetapan dan lain-lain, perlawanan terhadap Jokowinya nggak boleh berhenti. Ini 2 hal yang menurut saya harus diingat. Perlawanan terhadap Jokowi yang merupakan hak konstitusional kita sebagai warga negara dan urusan pemilu. Nah, urusan pemilu ini masalahnya adalah ada constraint atau keterbatasan atau tantangan soal waktu. Karena ada tahapan pemilu. Tahapannya ini begini, untuk diketahui saja, 30 Maret itu adalah penetapan hasil. Dan 30 Maret itu sudah sangat dekat loh. Itu penetapan hasil. Lalu kalau kemudian ternyata 2 putaran, artinya tidak ada yang mencapai 50% lebih dan lebih dari setengah provinsi, 20% minimal suaranya,
Itu 2 syarat yang terintegrasi satu paket, maka 26 Juni itu akan ada Pilpres putaran kedua. Kalau ternyata sebelum tanggal 30 Maret pansus dibentuk, hak angket dibentuk dan seterusnya, hasilnya antara lain misalnya saja menganulir proses dan hasil Pilpres yang sudah berjalan, maka kemudian akan ada pembuatan tahapan Pilpres yang baru. Satu hal yang jadi tantangan di sini adalah tidak boleh berbenturan dengan 2 hal. Nomor 1, pelantikan presiden baru tidak boleh mundur dari 20 Oktober tahun ini. Karena apa? Karena aturan konstitusi kita tidak mengatur situasi darurat ketika itu terlanggar. Zaman dulu itu masih ada triumvirat namanya. Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri bertiga menggantikan fungsi kepala negara. Aturan kita sudah berubah. Jadi kalau tanggal 20 Oktober itu terlanggar, ada krisis yang harus kita kelola dari sisi aturan. Itu satu. Terus yang kedua, yang juga menurut saya penting untuk diingat itu adalah ada pilkada. Pilkada serentak itu di semua provinsi kecuali Yogyakarta. Jadi kalau punya anak jangan bercita-cita jadi gubernur Yogyakarta ya. Karena tidak ada pilkada di sana. Terus kemudian semua kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu dan semua kota kecuali 5 kota di Jakarta. Semua itu akan pemilu serentak rencananya 27 November. Nah, saya harus sampaikan juga ke teman-teman dan ini juga harus digaungkan sebagai satu isu publik. Sekarang ini sedang ada ikhtiar yang antara lain digalang oleh Golkar dan kawan-kawan untuk memajukan pilkada ke September. Apa persoalannya kalau ke September? Nih, saya harus buka. Yang pertama, kalau September pilkada serentak, presidennya masih dia. Dan sebagian besar kepala daerah itu adalah PJ, penjabat. Siapakah penjabat? Penjabat itu adalah pengganti kepala daerah hasil pilkada yang dihentikan dikarenakan ada penyerentakan waktu pilkada. Bagaimana prosesnya? Mereka diproses oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi tentu saja dengan campur tangan Presiden sebagai atasan Menteri Dalam Negeri. Maka mereka itu adalah aparatur birokrasi dan bukan pejabat politik yang dipilih. Apa yang terjadi di pemilu 2024 itu dengan sangat mudah dijadikan modus operandi yang diulang dalam pilkada. Itulah kalau September, maka jauh lebih baik tetap November. Yang kedua, urusan-urusan kita menyelesaikan krisis, kasus, kecurangan, kejahatan dengan pemilu 2024 akan punya waktu yang terlalu mepet kalau September sudah ada pilkada. Karena tidak boleh tahapan pemilu serentak pilkada itu tumpang tindih dengan buntut dari proses pemilu 2024. Nah, ini problem-problem yang harus disampaikan. Baik. Jadi menurut saya sih itu salah satu hal yang sangat penting buat umat, buat warga sekarang itu adalah kecerdasan berpolitik yang salah satu bagiannya itu adalah tahu hal ihwal politik, berempati sama kemungkinan orang yang jadi korban dari soal tadi, dan teraktivasi untuk bergerak terus aktif. Itu harus dibangun di mana-mana. Cuma ada satu mengganjal, Pak. Yang bisa menggembosi baik pansus maupun hak angket itu ada satu hembusan. Udahlah, yang penting jangan merah. Gimana menghadapi ini? Karena memang ada satu barisan yang pokoknya jangan merah. Dan merah itu anti-Islam. Itu yang dihembuskan. Gimana itu? Ya. Menurut saya itu 2 agenda yang bersamaan harus kita kelola. Kalau memang ada warga masyarakat yang punya semacam resistensi, merasa berjarak dengan merah, mungkin inilah saatnya kita lebih menjalankan tabayun. Dalam pengertian bahwa ternyata yang kita anggap orang yang baik bisa jadi penjahat paling besar. Iya. Yang kita pandang warna yang paling mengganggu, ternyata warna yang sedang kita butuhkan. Yang kita anggap sebagai orang yang akan membunuh kita, ternyata sama-sama mau dibunuh dengan kita. Dan lain-lain. Jadi ketika kita salah memosisikan itu, maka kemudian dengan salah kita bilang yang penting bukan merah gitu. Akhirnya kita tunduk pada pembunuh karena kita tidak punya empati dengan
calon korban yang lain. Menurut saya, jangan-jangan salah satu sebab kenapa kita gampang dilemahkan, karena kita keliru melihat masalah. Sumber masalah kita jadikan teman, korban masalah kita jadikan musuh. Padahal kita sama-sama korban dengan dia gitu. Nah, kalau kemudian konstruksi seperti itu, ya akhirnya sang pembunuh lah ya akan menjadi pemenang. Nah, jadi menurut hemat saya, apapun yang akan terjadi dengan Indonesia, maka kitalah yang akan menyelamatkannya. Siap insya Allah. Bukan orang lain.